Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Rahman, NIM 211126, Prodi S1 Informatika. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sistem digital dan sistem analog. Yang pertama adalah sistem analog. Sistem analog adalah suatu bentuk dari elektronik yang merupakan proses pengiriman dari informasi pada gelombang elektromagnetik dan bersifat berkelanjutan atau biasa disebut juga dengan sinyal analog. Contohnya yaitu sinyal pada gambar televisi atau suara pada radio yang dikirimkan. Bisa contoh lainnya juga ketika seseorang berkomunikasi dengan menggunakan telepon, maka suara yang dikirimkan melalui jaringan tersebut dilewatkan melalui gelombang lainnya dari komunikasi tersebut. Tapi suara akan terputus-putus bila sinyal gelombang yang didapat terhambat. Dan kemudian ketika gelombang ini diterima, maka gelombang tersebutlah yang diterjemahkan kembali ke dalam bentuk suara, sehingga si penerima dapat mendengarkan apa yang disampaikan oleh pembicara. Nah, yang kedua adalah sistem digital. Sistem digital adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrit, berupa digit-digit atau angka-angka. Sistem digital juga merupakan sistem elektronika yang setiap rangkaian penyusunannya melakukan pengolahan sinyal diskrit. Sistem digital terdiri dari beberapa rangkaian digital logika, komponen elektronika, dan elemen gerbang logika untuk tujuan pengalihan tenaga atau energi. Seperti yang teman-teman bisa lihat di atas, ini adalah gambar dari sinyal-sinyal digital. Nah, selanjutnya kita akan membahas perbedaan sistem digital dan sistem analog. Perbedaan paling mendasar dari analog dan digital adalah pada bentuk gelombang sinyal masing-masing. Sinyal analog mempunyai bentuk sinus atau setengah lingkaran, sedangkan sinyal digital mempunyai bentuk gelombang persegi atau kotak. Bentuk gelombang sinyal listrik bisa dilihat dengan alat bernama osiloskop. Nah, sedangkan sistem analog dan sistem digital sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan dari sistem analog adalah sistem analog memiliki potensi jumlah tak terbatas resolusi sinyalnya dibandingkan dengan sinyal-sinyal digital. Sinyal analog kepadatan tinggi dapat dilakukan pengolahan lebih sederhana dibandingkan dengan setara digital. Sistem digital kelebihannya yang satu, teknologi digital menawarkan biaya lebih rendah, keandalan reliability lebih baik, pemakaian ruang yang lebih kecil, dan konsumsi daya yang lebih rendah. Dua, teknologi digital membuat kualitas komunikasi tidak tergantung pada jarak. Tiga, jaringan digital ideal untuk komunikasi data yang semakin berkembang. Empat, teknologi digital memungkinkan pengenalan layar-layar baru. Lima, teknologi digital menyediakan kapasitas transmisi yang besar. 6. Kemampuan memproduksi sinyal yang lebih baik dan akurat. Sedangkan kekurangan dari sistem analog adalah tidak bisa mengukur sesuatu dengan cukup teliti, dan kekurangan dari sistem digital yaitu sistem digital memerlukan bandwidth yang besar. Nah, berikut adalah contoh dari sistem analog. Yang pertama ada TV analog, yang kedua ada kamera, yang ketiga ada kaset. Dan selanjutnya yaitu ada contoh-contoh dari sistem digital. Yang pertama ada TV digital, yang kedua ada komputer, dan yang ketiga ada MP3 player dan yang lainnya. Sekian video materi pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.